Defisiensi hara adalah kondisi ketika tumbuhan tidak mendapatkan unsur pembangun seperti unsur hara dan mineral yang dibutuhkan secara cukup oleh tumbuhan agar dapat tumbuh dengan baik. Unsur hara pada tanaman terdiri atas unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara mikro hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti boron, klorin, besi, mangan, molibdenum, dan seng. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar tanaman tersusun atas air sejumlah 90%, sedangkan 10% lainnya tersusun atas bahan kering, yaitu unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur lain dapat kita lihat pada gambar. Adapun gejala defisiensi yang akan timbul jika tanaman kekurangan unsur hara. Yang pertama, klorosis, merupakan rusaknya klorofil pada daun. Yang kedua, nekrosis, kondisi kering pada tepi daun atau kecoklatan pada daun. Yang ketiga, kerdil, atau terganggunya pertumbuhan sehingga tumbuhan tumbuh dengan pendek. Pengamatan gejala defisiensi yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Tanaman tersebut menunjukkan gejala defisiensi unsur hara mikro yaitu seng yang ditandai dengan kualitas daun yang menjadi tidak baik, mengalami perubahan warna menjadi kekuningan, dan daun juga akan berlubang bahkan akan mengering dan akhirnya mati. Solusinya yaitu dengan pemberian pupuk kandang organik atau juga dapat diberikan semprotan daun yang mengandung seng sulfat 0,2% sampai 0,5% dengan interval mingguan atau setiap 10 hari sebanyak 3 semprotan setelah menemukan gejala. Pada daun tomat juga mengalami perubahan warna dan juga lubang-lubang kecil pada daun tomat. Peristiwa tersebut terjadi karena kekurangan unsur hara fosfor. Solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan bibit unggul tahan penyakit, menjaga kebersihan lahan dan membakar tanaman yang terinfeksi, melakukan rotasi tanaman dan jarak tanam tidak terlalu rapat. Penyemprotan fungisida bahan aktif seperti azoxystrobin, propinef, dan lain-lain. Pada tanaman tomat, daun tomat dapat menggulung. Hal ini bisa terjadi karena kondisi yang terlalu kering atau panas berlebihan. Gejala ini terlihat dimulai dari daun bagian bawah akan menggulung ke atas, lalu menggulung ke dalam secara memanjang. Peristiwa tersebut terjadi karena kekurangan unsur kalium. Solusi yang dapat dilakukan yaitu penggunaan pupuk yang seimbang untuk menjamin pasokan unsur hara yang tepat untuk tanaman, pemberian pupuk KCl, tambahkan bahan organik ke tanah berupa pupuk kandang atau mulsa tanaman, serta hindari tanaman dari genangan air. Pada tanaman ini menunjukkan gejala defisiensi unsur hara makro yaitu nitrogen dan magnesium. Pada magnesium ditandai dengan kerusakan pada daun tua, di mana tidak berhasil membentuk klorofil dan pada akhirnya menimbulkan adanya bintil-bintil berwarna kuning. Solusi yang dapat diambil yaitu pemberian pupuk nitrogen seperti pupuk urea, amonium, pupuk nitrat. Dan juga pada magnesium dapat melalui pemupukan tanah dan daun dengan garam magnesium seperti kiserit atau MgSO4, juga pada tanam asam yaitu pupuk organik dan dolomit. Pada tanaman gembili menunjukkan gejala defisiensi unsur hara makro yaitu nitrogen dan juga magnesium, di mana nitrogen ditandai dengan perubahan warna daun. Hal ini mengakibatkan kualitas daun pada tanaman gembili menjadi tidak baik. Perubahan warna daun dari hijau ke kuning diakibatkan karena kekurangan klorofil atau zat hijau daun. Bercak kuning kehitaman pada
Daun diakibatkan karena kurangnya nutrisi, khususnya magnesium. Hal ini diakibatkan karena teriknya sinar matahari yang membakar daun, sehingga daun sudah tidak memiliki lapisan lilin lagi. Solusi untuk mengatasi tanaman yang kekurangan nitrogen dan juga magnesium. Pemberian pupuk nitrogen lebih awal pada tanaman dapat mengatasi gejala kekurangan tersebut. Kemudian pada magnesium, yaitu pemupukan melalui tanah dan daun dengan garam magnesium.